Arba'atun min kutubin tafsiluha. Tauratu Musa bil huda tanziluha. Ya. Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala, gitu ya. Ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya, ya. Yang wajib kita ketahui, ya. Yang pertama, ini tidak urut, ya. Yang pertama adalah Taurat. Tauratnya Nabi Musa, ya. Tauratnya Nabi Musa yang diturunkan atas Nabi Musa. Dalilnya apa? Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Ya, sungguh kami turunkan Taurat, ya, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ya, Taurat itu isinya petunjuk, ya. Dan Allah berfirman, "Walaqad ataina Musa wa Harunal furqana wa diya'aw wa dzikral lil muttaqin." Surah Al-Anbiya ayat 48. Dan sungguh kami berikan Musa dan Harun, ya, Al-Furqan maksudnya kitab Taurat, wadiyaan dan cahaya, wadikron dan pengingat, lil muttaqin untuk orang-orang bertakwa. Nah, ini dalil bahwa, ya, ada namanya kitab Taurat, ya, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Nabi Musa alaihi salam, ya. Kenapa dinamakan Taurat? Taurat itu dari kata waro. Waro itu artinya mengeluarkan api, khorojana ruhu. Karena, ya, Taurat itu mengeluarkan cahaya dan sinar, gitu. Ya, dari kata waro artinya adalah mengeluarkan api atau cahaya. Berikutnya adalah Zabur Dawud. Zabur. Zabur ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Dawud, ya. Eh, Kitab Zabur ini dalilnya apa? Wa ataina Dawud Zabura. Ayat 55 surat Isra. Wa ataina Dawud Zabura. Zabur, ya. Kemudian selanjutnya wa Injilun ala Isa, dan kitab Injil atas Nabi Isa. Injil itu dari kata an-najl, ya. Wa huwa istikhraju khulasati syai', ya, mengeluarkan intisari sesuatu. Itu arti dari najl, ya, asal kata dari Injil. Wa summiya kitab Isa alaihissalam bidzalika listikhlasihi nurat Taurah, karena Injil itu, ya, ringkasan atau intisari dari Taurat, gitu, sehingga dinamakan Injil, begitu. Dan Injil menurut bahasa Yunani adalah kabar gembira, al-busyra, gitu. Kemudian selanjutnya wa furqanun, dan Furqan, ya, ala khairil mala. Furqan ini nama lain dari Al-Qur'an, ya, Al-Furqan. Al-Quran ini namanya banyak, diantaranya Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Huda, gitu, ya. Nah, kenapa dinamakan Al-Furqan? Karena dia dari kata faroko, artinya membedakan. Karena dia al-fariq bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, ya. Ala khairil mala diturunkan atas sebaik-baiknya al-mala. Mala itu asraful kaum, para pemuka kaum, ya. Nabi adalah asraful mala. Mala di sini maksudnya adalah para nabi dan para rasul, ya, karena mereka lah tokoh-tokoh dari manusia. Nabi adalah khairil mala, sebaik-baiknya nabi dan sebaik-baiknya rasul. Wasuhuful
Khalil. Dalilnya apa? Bahwa Al-Quran ini adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nahnu nazzalna dzikra inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Ya, sungguh kami telah turunkan Al-Quran dengan tanzila, ya, dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Ada perbedaan angzala dengan nazala, ya. Angzala dengan nazala, ya. Kalau angzala itu sekaligus, kalau nazala berangsur-angsur. Al-Quran ini dua kali turun, pernah turun sekaligus, ya, ketika dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia, langit dunia, kemudian dari langit dunia ke Nabi berangsur-angsur begitu. Dalil bahwa Injil Nabi Isa diturunkan Injil, diberikan Injil adalah apa? Dalilnya adalah wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukiru bih faghrayna bainahumul adawa wal baghdha ila yaumil qiyamah, ya. Wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasna'un. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir, ya. Artinya, wahai ahli kitab, telah datang kepada kalian rasul kami yang menjelaskan kepada kalian kebanyakan dari yang kalian sembunyikan dari kitab, ya, dari kitab Injil, ya, dan Allah banyak mengampuni begitu. Walladzi yu'tabaru qaribun minasyiha, ya, Injil ini banyak yang dipalsukan oleh para pendeta-pendetanya sendiri dan banyak versinya, dan Injil yang dekat kepada kebenaran adalah Injil Barnaba, ya. Ini Injil yang lebih dekat kepada kebenaran. Kemudian wasuhuful khalili wal kalimi, ya. Wasuhuful khalili wal kalimi, dan lembaran-lembaran al-khalil, maksudnya Nabi Ibrahim, ya. Jadi selain 4 kitab di atas, ada lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bedanya apa? Kalau lembaran berarti belum dikitabkan, belum dikumpulkan. Tidak sebanyak kitab. Ya, kalau lembaran kan tidak banyak. Wal kalimi, dan juga kepada Nabi Musa. Al-Kalim, Nabi Musa itu kenapa dinamakan Al-Kalim? Karena dia berbicara dengan Allah langsung. Ya. Fiha kalamul hakami. Di dalamnya, di dalam lembaran-lembaran itu ada kalam atau ada ucapan al-hakami, ya, yang pasti, yang al-hakim, yang tegas, ya, yang tidak ada tidak ada keraguan atau tidak ada apa, tidak ada kebohongan di dalamnya. Al-alim, yang maha maha mengetahui, ya. Kalamnya Allah yang Al-Hakam, ini salah satu asmaul husnanya Allah, Al-Hakam, yang maha menghukum, ya, dengan tegas, ya, yang menentukan dengan pasti, tidak ada yang bisa merubah takdirnya. Al-Alim, yang maha mengetahui. Hey. Jadi kita wajib beriman dengan suhuf-suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa juga, ya. Dalilnya apa? Bahwa Allah menurunkan am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa, ya. Apakah tidak dikabarkan dengan suhufnya Nabi Musa dan suhufnya Nabi Ibrahim, ya, yang telah dia tunaikan itu. Allah taziru waziratu wizra ukhra, bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a,
dan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Baik, selanjutnya wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Nah, ini sudah membicarakan tentang yang pembahasan yang berikutnya. Wa kullu ma, dan setiap apa yang ata datang bihi dengannya. Siapa yang datang? Ar-rasulu, rasul. Artinya setiap yang didatangkan oleh rasul, ya, yang dihadirkan, disampaikan oleh rasul, fahaqquhu, maka haknya adalah at-taslim, diterima, wal qabulu, dan diterima juga. Ya, semua yang disampaikan, yang didatangkan oleh Nabi kepada kita, maka wajib hukumnya kita terima, gitu ya. Wajib hukumnya kita amalkan, ya. Seperti apa? Syariatnya, ya. Seperti kabar-kabarnya, wahyu-wahyunya, semuanya harus disampaikan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah. Ya. Ini surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul cegah, larang, maka ya jauhilah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasul. Surah An-Nisa ayat 59. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian beriman kepada Allah, ya, dan maka ikutilah aku, ikutilah Nabi. Ya, karena mengikuti Nabi berarti mengikuti Allah. Jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad. Ya, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi kewajiban kita sebagai seorang Rasul yang sudah bersyahadat harus menerima semua yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja ya, kita harus belajar, ya, syariatnya Nabi, belajar hadis-hadisnya Nabi. Imanuna biyaumin akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Ya, ini juga pembahasan baru tentang hari akhir. Imanuna, adapun berimannya kami, biyaumi akhirin, biyaumin akhir, dengan hari akhir, wajib adalah wajib. Ya, wajib kita itu beriman, ya, harus yakin atas semua mukallaf akan adanya hari akhir. Hari akhir itu ada, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi kebaikan, kebajikan adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, hari akhir itu wajib kita imani. Wa kulli ma kana bihi minal ajab. Wa kulli, dan setiap apa yang kana ada bihi dengannya, minal ajabi, dari perkara-perkara yang ajaib, ya. Artinya apa? Perkara-perkara yang eh, apa yang di luar nalar, ya, berita tentang di akhirat sana, ya, hari akhir, seperti adanya al-barzakh, ya, ada alam barzakh. Al-barzakh itu ma bainal mauti wa yaumil ba'si wan nusur, ya, pemisah antara alam kematian dan alam pembangkitan, itu namanya barzakh, alam kubur, ya.
Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, ini surah Al-Mu'minun ayat 100. Dan di belakang mereka ada barzakh, ya, ada alam barzakh sampai hari dibangkitkannya mereka gitu. Kemudian juga ada soal al-qabr wa na'imuh. Ada pertanyaan dua malaikat di kuburan, ujian dari malaikat mungkar dan nakir. Dan juga ada nikmat kuburan, kita harus percaya itu. Bagi yang ahli taat maka akan mendapatkan nikmat, yang ahli maksiat akan mendapatkan azab di kuburan. Gitu. Dalilnya apa? Surah Al-Mu'min ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. An-nar, neraka, ya. Neraka itu akan disodorkan atau diperlihatkan kepada mereka para ahli kubur ketika pagi dan ketika sore. Dan pada hari kiamat, ya, mereka akan dimasukkan semuanya kepada azab yang sangat pedih, ya, yaitu para terutama pengikutnya Fir'aun gitu. Udkhulu ala fir'auna asyaddal azab. Juga ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW meminta perlindungan dari azab kubur. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Karena ada sebagian orang yang tidak percaya, ya, azab kubur katanya tidak ada. Kemudian juga adanya al-ba'su minal kubur, dibangkitkan dari kuburan. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Dan sungguh kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan, ya. Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh summa ilaihi turja'un. Allah lah yang memulai penciptaan dan mengulanginya lagi. Ya, kita akan dikembalikan lagi. Ya, asalnya sudah menjadi tulang belulang akan dikembalikan penciptaannya lagi, kemudian dikembalikan kepada Allah. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah penciptaan dan pembangkitan kalian kecuali seperti, ya, pembangkitan satu jiwa. Sangat mudah bagi Allah membangkitkan semuanya. Kemudian selanjutnya hasrul ajzad ilal mauqif ba'dal maut. Nanti ada, ya, kejadian yaitu semua manusia akan digiring kepada mauqif, ya, yaitu tempat berdiri di mana semua akan diadili oleh Allah. Ya, dalilnya yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan kama khuliqu, ya. Manusia nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi nyeker, tidak berbaju, ya, sebagaimana mereka diciptakan awal itu. Kemudian juga ada syafaah, nanti di hari kiamat ada syafaah, ya. Syafaah ini macam-macam, ya. Ada syafaah al-uzma, yaitu syafaahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian juga eh, ini untuk orang-orang yang pelaku dosa besar, syafaat uzma, syafaat besar, ya. Kemudian ada syafaat Rasul bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ya. Mereka dapat surga tanpa hisab karena syafaatnya Rasul. Kemudian ada yang mendapatkan syafaatnya Rasul berupa ditinggikan derajatnya di surga, ya. Kemudian syafaat, ya, bagi orang yang eh, apa eh, sudah divonis masuk neraka tetapi kemudian tidak jadi, ya, ditolong oleh Rasul.
Ya, kemudian syafaat bagi orang-orang yang sudah masuk neraka lalu dikeluarkan ya oleh Rasul. Kemudian selanjutnya adalah nomor 6 al-hisab wal qisas fil mauqif. Adanya hisab, hari perhitungan dan kisos nanti di padang mahsyar gitu. Kemudian ketujuh ada al-mizan yaitu ketika amal-amalan semua manusia ditimbang kebaikan dan keburukannya. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ya, surat Anbiya ayat 47. Dan kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidaklah didolimi seseorang pun. Ya. Dan walaupun sekecil miskol habba, kami akan datangkan. Dan cukuplah kami sebagai penghisap. Ya Allah. Ya, dan ada sirot, ya, jembatan. Kemudian ada haud atau telaganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita bisa masukinya. Ada surga, ada neraka, dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya perkara gaib yang dikabarkan oleh Al-Quran atau hadis atau Rasul dan benar adanya. Kita harus percaya. Ya, ini orang awam ya harus paham dan percaya. Baik, selanjutnya khatimatun fi dzikri bakil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Ini sudah ini penghujung ya. Khatimatun ai hadhihi khatimatun. Ini adalah penutup fi dzikri baqil wajibi dalam penyebutan sisa-sisa yang wajib ya. Sisa-sisa yang wajib. Mimma dari apa yang ala mukallafin atas orang mukallaf min wajibin dari perkara yang wajib. Ya, tadi yang utama tadi di atas. Nah, selanjutnya adalah ya perkara-perkara pelengkap ya. Yaitu apa? Nabiyuna Muhammadun qad ursila ya lil alamina rahmatan wa fuddila. Nah, insyaallah nanti ini kita bahas pada pertemuan berikutnya. Silakan jika ada pertanyaan kami buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan silakan. Halo? Halo?